Kata ibu bisa sampai 1 kilo kalau misalkan kita harus memutar kalau jalannya rusak ataupun jalannya kena hujan. Ibu tidurnya di mana? Di sini. Di sini, sama barang-barang ini. Iya. Sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Melumpuhkan berbagai sendi kehidupan kita. Dampaknya, perekonomian lamban bergerak, hidup terasa semakin sulit bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Sebisa mungkin mereka mencoba bertahan. Seperti yang dilakukan Daroh dan keluarganya. Pembuat arang tradisional yang menetap di Desa Cigadok, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Keluarga Daroh masuk dalam kategori masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan saja. Mereka keluarga miskin berpendidikan rendah dan tak memiliki keahlian khusus. Satu-satunya mata pencaharian mereka adalah dengan membuat arang. Tandanya kalau lubang ini tertutup sempurna adalah ketika udah muncul asap-asap dari lubang-lubang kecil di sekitarnya. Artinya memang celahnya sangat kecil, karena kalau celahnya sangat besar nanti apinya akan semakin besar di dalam dan kayunya akan terbakar. Sementara kalau celahnya kecil ataupun tertutup sama sekali, kayunya akan menjadi arang secara sempurna. Ini semuanya udah keluar asap nih Kang ya. Mayoritas warga Desa Cigadok berprofesi sebagai petani. Sayangnya, Daroh tidak memiliki lahan. Untuk bertahan hidup, Daroh kemudian menyewa setengah hektar lahan milik orang yang sudah tidak produktif. Lahan tidak untuk bercocok tanam, namun sebagai modal yang dijadikan tempat untuk membuat arang. Setiap bulan, Daroh harus menyisihkan sebagian penghasilannya sebesar Rp250.000 untuk membayar sewa lahan. Ditinggal apa Bapak tungguin? Iya, ditunggu. Oh, tunggu terus di sini. Jangan pulang lagi. Di sini tidur. Di sini Pak? Iya. Selama 3 hari sampai jadi gitu ya? Iya, sampai selesai gitu. Oh, kenapa harus ditungguin arangnya? Kan itu bolong. Oh, Api jadi harus terus ditutup. tutup. Ya sama iya. Pembuatan arang membutuhkan waktu beberapa hari. 1 sampai 2 jam sekali, pembakaran harus diperiksa agar arang yang sedang dibuat tidak habis terbakar percuma. Sambil menunggu pembakaran arang, Daroh dan keluarganya pergi ke hutan mencari kayu-kayu kering untuk bahan membuat arang selanjutnya. Ini untuk mencari kayu-kayu sebenarnya terlihatnya mudah, tapi kita ada di medan yang sangat miring. Kemiringannya mungkin 45 derajat, kaki saya harus menekuk dan kita harus mencari ke tengah-tengah semak untuk bisa mendapatkan kayu-kayu yang sudah tumbang, kering, supaya kita tidak perlu memotong kayu-kayu yang masih hidup, pohon-pohon yang masih hidup. Kayu yang dicari untuk membuat arang dipilih dari kayu pohon selong dan albasia. Kedua jenis pohon ini memiliki pertumbuhan yang cepat.
Kayunya tebal dan tidak mudah hancur ketika sudah menjadi arang. Pekerjaan mencari kayu tidak hanya dilakukan kaum lelaki saja. Neni juga ikut ambil bagian sudah sejak lama. Kita ambil yang ini ya, Bu. Kalau Mak kenapa ikut sampai ke hutan cari-cari kayu? Ini kan biasanya pekerjaan laki-laki gitu. Iya, Di sini kok emak-emak semua pada kan ikut saya cari resiko keadaan di rumah. buat nambah-nambah Iya. gitu ya. Di rumah kan nggak ada, bukannya nggak ada, cuman nggak cukup gitu kan. Melakukan pekerjaan kasar, mencari kayu untuk membuat arang, mestinya melelahkan. Namun Neni tak punya pilihan. Membuat arang adalah satu-satunya cara untuk mendapat uang. Meski prosesnya cukup panjang dan kadang hasilnya tak sepadan, hanya cukup untuk makan saja. Kerjaan laki, kerjaan perempuan. Tetap ya. Harus ikut gitu. Kalau cuma satu-satu kan, satu capek, satu enggak, kan kasihan gitu. Kasihan anaknya, kasihan sarogenya. Usai mencari kayu, kami kembali ke tempat pembuatan arang untuk beristirahat dan mengecek pembakaran arang. Kayu yang sudah dibakar sebelumnya minimal perlu waktu 2 malam agar terbakar sempurna menjadi arang. Untuk tempat bernaung di dekat pembakaran arang, Daroh membuat bangunan tenda sederhana tak seberapa luas. Hanya ada 2 balai bambu berukuran kecil dan 2 lapis terpal penutup. Selama menikah, Daroh dan Ino tidak pernah memiliki rumah. Hanya tenda inilah yang menjadi tempat bernaung keluarga mereka selama hampir 20 tahun terakhir. Tenda yang dibangun Daroh, lokasinya berada di tanah kebun milik orang lain. Daroh hanya bermodalkan izin menumpang saja, berharap pada kemurahan hati sepemilik tanah. Untuk bisa mendapatkan air bersih, Daroh dan warga lainnya harus berjalan menuruni lembah menuju sungai. Ini jaraknya jauh sekali dari rumah, dari tenda juga sekitar 500 meter lebih, bahkan kata ibu bisa sampai 1 kilo kalau misalkan kita harus memutar kalau jalannya rusak ataupun jalannya kena hujan. Dan mereka harus bawa sebesar ini air, mudah-mudahan airnya juga jernih yang ada di sungai. Sekitar 30 menit perjalanan, sampailah kami di area Sungai Lembah Nenet. Jerigen yang dibawa langsung diisi penuh dengan air sungai yang mengalir deras. Sudah sejak lama, warga desa Cigadok memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan airnya. Maklum saja, tak ada satupun warga desa Cigadok yang memiliki sumur bor. Membangun sumur bor memang membutuhkan biaya yang tak sedikit. Sementara kebanyakan warga Cigadok hidup dalam belenggu kemiskinan. Ada yang udah pernah coba berapa meter bisanya? Sampai berapa meter ya Pak? Sampai 20 meter teh masih belum ada air. Oh, berarti juga karena memang daerahnya kering ya? Iya. Iya. Warga desa Cigadok tentu saja sangat berharap pada bantuan pemerintah untuk pengadaan air bersih. Namun, jangankan bantuan pengadaan air bersih, bantuan umum program kementerian saja tidak pernah sampai ke tangan mereka. Kayak misalkan apa?
kartu Indonesia Sehat, Pintar, Enggak. Keluarga Harapan gitu? Enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Cuman punya KTP juga sekarang. Permasalahan air bersih di Desa Cigadok sampai sekarang masih menjadi kendala. Sungai menjadi satu-satunya solusi untuk kebutuhan air minum, mandi, cuci, dan kakus. Sayangnya, bagi Daroh dan Inoh yang sudah berusia lanjut, tidak mungkin lagi terlalu sering mengambil air ke sungai karena keterbatasan tenaga yang mereka miliki. Mereka harus menggunakan air dengan lebih hemat. Nggak ada bilik-bilik setiap rumah gitu? Nggak ada. Enggak ada. Ini Bapak berapa kali sehari ngambilnya? Air Heeh. 3 kali, 4 kali, kadang-kadang gitu. Terus kalau malam-malam kebelet gimana, Pak? Setelah 3 hari pembakaran, arang siap untuk dibongkar. Melakukannya tak bisa sembarangan, karena arang masih menyimpan panas. Kami harus berhati-hati. Jangan sampai bagian kaki atau tangan melepuh terkena bara api. Untuk mencegah api membesar tertiup angin, tumpukan arang lalu disiram dengan air. Ini kondisinya masih panas, jadi harus disiram-siram seperti ini. Dan berbahaya bagi orang awam untuk berada terlalu dekat, kecuali bagian yang sudah disiram yang ada di sebelah saya ini. Mungkin arang yang ada di rumah Anda sebagiannya berasal dari Cigadok. Dan inilah yang menjadi mata pencarian bagi keluarganya Pak Daroh. Sangat bergantung dari sini ketika mereka tidak memiliki lahan untuk bertani dan juga tidak memiliki kebun. Air yang dibutuhkan untuk menyiram pembakaran arang ternyata cukup banyak. Padahal, jarak antara tempat pembakaran dengan sumber air cukup jauh. Walau risikonya besar dan butuh kerja keras, hasil dari membuat arang tidak bisa dibilang sesuai. Sekali membuat arang selama 3 hari, setidaknya dihasilkan 5 karung arang. Per karungnya dijual seharga Rp70.000. Hasilnya lalu dibagi rata setelah dipotong biaya ongkos. Untuk 5 orang pembuat arang, masing-masing bisa mendapatkan uang sekitar Rp50.000 saja. Ya tergantung dapatnya sih berapa karung gitu kan. Kalau misalnya satu lombang ini dapat 3 karung dibagi 5. Tetap dibagi 5 ya? dibagi Berapapun 5. hasilnya. Berapapun hasilnya segitu. Untuk 3 hari kerja, tak banyak uang yang bisa dibawa pulang. Para pembuat arang harus memanfaatkan uang yang didapatnya seefisien mungkin. Cukup itu untuk membayar ibu kerja 3 hari, terus kayak begini cari kayu semua segala macam. Gimana lengkap, nggak coba. cukup? Gimana mau cukup duit 4.000? Ya itu untuk kopi paling dapat 2 untuk minum kopi. Dan dari sini ibu sama keluarga makan. Ya di sini nggak ada lagi yang lain kan. Kerjaan lagi nggak ada. Cuman ini yang kerjaan saya, yang sekarang saya kerjain. Arang yang sudah dikemas dalam karung biasanya langsung dijual keluar Cigadok. Setiap karung berisi 15-25 kg arang kering. Pemasaran arang tidak sulit. Maklum saja, kualitas arang buatan Cigadok terbilang baik sehingga banyak peminatnya. 5 karung arang dibawa dengan menggunakan motor ojek. Daroh akan mengantarkannya langsung pada pembeli. Saya sama para pengojek dan juga orang-orang yang
Semoga arangnya semuanya laku dan semoga di dalam perjalanan juga arangnya tidak terbakar, karena kita khawatir arang yang tadi sudah dimasukkan ke dalam karung bisa muncul api sewaktu-waktu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita akan menuju ke sana. Ayo Kang, jalan Kang. Jarak Desa Cigadok dengan Kecamatan Cikelet adalah 17 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor, akan menghabiskan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Jalan yang kami lalui tidak bisa dibilang mulus. Sebagian besar jalur adalah tanah berbatu yang licin di kala hujan, serta berdebu di musim kemarau. Tidak jarang, ada saja pengendara yang celaka dan jatuh ke jurang karena sempitnya jalur yang kami lalui. Kondisi ini jelas mempengaruhi besarnya ongkos angkutan barang. Setiap barang yang diangkut dikenakan biaya 10 hingga 20 ribu rupiah per barang. Termasuk hasil kebun yang harus dipotong biaya transport sebelum uangnya diterima para petani. Itulah sebab mengapa tidak banyak warga yang berhubungan dengan dunia luar. Mereka enggan keluar masuk desa karena infrastruktur jalan belum memadai. Andai saja pemerintah membangun jalan yang layak, maka dapat dipastikan hasil bumi dari desa-desa di Kecamatan Cikelet akan bernilai lebih. Akhirnya, sampai juga kami di warung-warung makan yang menjadi langganan Daroh. 5 karung arang laris terjual. Per karung dihargai Rp70.000. Dipotong biaya transport sebesar Rp100.000, total uang yang didapat Daroh sekitar Rp250.000. Lumayan untuk menyambung hidup selama beberapa hari. Mangga atas naji 2 tilu nah jadi 500 mau Bu, mari Bu. Ibu tidurnya di mana? di sini. Di sini, sama barang-barang ini. Iya. Desa Cigadok terletak di wilayah perbukitan dengan lembah dan sungainya. Aliran sungai Lembah Nenet menyimpan potensi ikan dan udang yang berlimpah, menjadi buruan warga untuk sekedar lauk makan atau untuk dijual. Untuk mencari sejenis udang batu di sungai untuk dijual, biasanya warga melakukannya di malam hari karena udang lebih mudah ditangkap. Tapi jika untuk sekedar lauk makan, warga mencarinya di siang hari saja. Ini kita dapat udangnya sekitar segini, sekitar sejari-jari. Kalau musim kemarau biasanya lebih banyak karena airnya lebih deras dan juga lebih kecil. Sementara kalau musim hujan, itu airnya lebih tinggi ya Bu ya? Lebih dalam, jadi susah cari udangnya. Mumpung udangnya lagi banyak, kita coba nikmati nanti di pinggir sungai. Ayo Bu. Keluarga Daroh merasa beruntung, setidaknya mereka bisa makan nasi dengan lauk hasil buruan hari ini. Kaum perempuan langsung saja memasak, membuat nasi liwet dan pepes untuk lauknya. Kehidupan serba sulit di masa pandemi memang tak hanya dirasakan Daroh dan keluarganya. Ada lebih dari 11.000 rumah tangga miskin di Garut yang memiliki nasib serupa. Mereka jelas membutuhkan bantuan dari pihak yang berwenang. Tak sampai 1 jam,
Nasi liwet dan lauknya sudah matang. Kami lalu makan bersama di dekat sungai. Nasi liwet dari hasil bekerja keras terasa begitu nikmat. Sejenak, Daroh dan keluarganya melupakan beban hidup yang menghimpit mereka. Kalau ayam? Kalau ayam sih kadang kalau ada rezeki sih beli 1 kilo gitu, kadang enggak. Yang paling gampang dicari ya ikan sama udang ini ya. Ya, Dan itu pun harus dicari tapi Ya. gitu ya. jangankah ikan daging gitu, ikan asin juga kalau nggak beli ke sana nggak dapat. Oh Nggak ada. gitu. Berarti ibu makannya sayur terus dong? Ya sayur juga enggak. Sayur Nggak juga ada. enggak? Enggak ada sini? Iya, karena nggak ada. Jauh warung. Impitan ekonomi ditambah lagi dengan kesulitan di masa pandemi COVID-19 tak membuat Daroh dan keluarganya putus semangat. Mereka yakin selama manusia mau bekerja, Tuhan pasti akan memberikan rezekinya. Udangnya enak banget. Usai makan, Neni mengajak saya ikut ke rumahnya. Keluarga Neni menjadi satu-satunya keluarga dari sekitar 5.000 kepala keluarga di Desa Cigadok yang menggunakan mesin genset untuk penerangan. Ya, listrik memang belum masuk di Cigadok. Mereka hidup dalam kegelapan sudah begitu lama. Kalau genset punya siapa? Oh, ibu pinjam gitu ya. Pinjam, Berapa kan ibu? yang titip, maksudnya kan ada yang punya kebun, terus nitip di sini. Kata orang yang punya, boleh dipakai Oh, untuk malam. berapa ibu bayar? Kadang 50, kadang 30. Keinginan dia minta segitu aja. Oh Kasihan gitu. kata dia. Buat pengganti bahan bakarnya ya? Buat ganti bensin. Heeh. Daya genset yang ada di rumah Neni mampu menyalakan beberapa buah lampu. Neni hanya menggunakan 2 buah lampu saja. Satu untuk penerangan di dapur dan satu lagi untuk di dalam rumah. Meski terbatas, Neni merasa beruntung karena tak perlu lagi hidup bergelap-gelapan di malam hari. Di luar kan membutuhkan buat masak, di dalam kan membutuhkan buat makan, bahkan gitu. Ibu boleh tahu tinggal sama siapa aja di sini? Sama anak, sama cucu, sama mantu, sama suami, sama anak, sama saya. Waduh, banyak banget. Iya banyak. Total berapa orang? 6, 6 ya? 7, 8. Oh, 8. Oh, iya. Jika keluarga Neni masih memiliki lampu penerangan di malam hari, keluarga Daroh dan Ino tidak sama sekali. Mereka harus tinggal dalam kegelapan di tenda di tengah kebun singkong. Kondisi yang mereka alami 20 tahun lalu tidak banyak mengalami perubahan sampai hari ini. Tinggal di bawah naungan terpal terbuka tanpa pintu dan dinding. Bukan sekali 2 kali ular masuk ke tempat mereka dan menggigit Daroh. Dari umur berapa Bapak udah? Iya, Bagian mana, Pak? Ya. Tangan. Iya, tangan ini Ular apa itu? yang ular rupi-rupi gitu, ular nama. Ular belang, ular hijau gitu. Rupi-rupi gitu. Tapi gak apa-apa gitu. Daroh dan Ino kini hanya bisa pasrah, menjalani hidup semampu yang mereka bisa. Kemiskinan seakan menjadi teman yang tak akan pernah menjauh. Tapi kalau kondisinya terus begini gimana Pak? Tidak ada listrik, nggak ada sinyal, air susah, hidup susah gitu. Gak apa-apa. Yang penting kan ada kedudukan, ngadudukan ya, kudu di sana ya boleh. Gitu. Daroh dan Ino tidak banyak berharap lagi pada bantuan pemerintah. Faktanya, sudah puluhan tahun berganti-ganti pemimpin, tak ada yang peduli pada nasib mereka yang tetap saja hidup dalam kemiskinan. Ini Ibu tidur mana? Ya, Ibu tidurnya di mana? di sini. Di sini, sama barang-barang ini. Iya, Oh, kalau saya mau nginep nanti dari di mana? Bapak di sana. Sama Bapak situ luar ya. Banyak nyamuk nggak Bu? Banyak. Mudah-mudahan sih pakai lengan panjang, celana panjang ya. Iya. Saya ke situ dulu Bu.
Daroh dan Inoh adalah sosok warga miskin yang mewakili jutaan warga miskin lainnya di Indonesia. Mereka layak diperhatikan. Mereka layak untuk sejahtera. Lebih baik makanan-makanan ini dijadikan makanan pokok bagi mereka untuk menghemat dibandingkan mereka harus beli. Luas Kabupaten Garut 5 kali lipat luas daratan ibu kota Jakarta. Sumber daya alamnya melimpah. Namun tak bisa dipungkiri, masih banyak warganya yang hidup dalam kemiskinan, membutuhkan uluran tangan. Untungnya, masih ada bantuan dari komunitas-komunitas dan lembaga amal seperti ini yang memberi senyum di wajah Daroh dan keluarganya. Sulit dibayangkan, setelah sekian lama merdeka, masih ada desa seperti Cigadok di Pulau Jawa yang warganya lebih sering mengkonsumsi singkong dibandingkan nasi karena kemiskinan. Entah sampai kapan masyarakat desa Cigadok bisa merasakan bantuan beras sejahtera, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan anggaran dana program Keluarga Harapan. Bantuan sosial tunai di masa pandemi COVID-19 juga belum mereka terima. Dana desa sebesar 1,2 miliar rupiah sepertinya sama sekali tak menyentuh warga desa Cigadok. Padahal sebagai warga negara, mereka juga memiliki hak yang sama. Jadi pilihannya bagi mereka di antara menjual kemudian nunggu uangnya dan akhirnya membeli sembako, lebih baik makanan-makanan ini dijadikan makanan pokok bagi mereka untuk menghemat dibandingkan mereka harus beli. Itu ongkosnya akan jauh lebih besar karena kendala utama mereka adalah infrastruktur jalan. Bu, diapain? Kupas kita. Semoga saja di tahun 2021 ini pemerintah pusat bisa kembali fokus menjalankan program membangun Indonesia dari desa. Karena seluruh anggaran tahun 2020 ternyata harus terbagi untuk penanganan COVID-19. Program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sempat terhenti sudah semestinya dilanjutkan. Ya, yang cai itu ageng, yang lampu caang, yang kelar kita bangun jalan segala rupi, sasak, wahangan, yang kelar, kendaraan kelar, kanggo masa depan. Setidaknya masih ada 12 km jalan usaha tani yang perlu dibangun di seluruh wilayah desa Cigadok. Pengajuan dalam musyawarah desa tahun ini sudah dilakukan. Masyarakat tinggal menunggu realisasinya saja.